target ekonomi ini ya Mbak ya, mengenai target ekonomi yang mencapai 8%. Ya. Nah, pandangan Anda dan tentunya sebagai pelaku ekonomi dan juga riset, apakah itu target yang optimistis atau target yang bisa tercapai? Kalau saya melihatnya terlalu ambisius ya, karena kita harus melihat Indonesia itu sudah lama sekali tidak tumbuh 8%. Saya pikir mungkin terakhir itu era sebelum reformasi bahkan ya, di era Pak Harto. Dulu zamannya Pak Jokowi pernah satu kuartal 7,7, tapi jangan lupa bahwa kuartal sebelum 1 tahun sebelumnya itu kena ada kontraksi yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau secara mesin ekonominya kita lihat kan dari investasi, dari konsumsi, dari ekspor, dari juga mungkin impor itu tidak memenuhi semua keinginan gitu ya. Kalau kita boleh lihat sebenarnya kan 56% kontribusi ekonomi PDB itu dari konsumsi rumah tangga. Sementara kita lihat sekitar 5 bahkan di 5 bawah gitu ya. Artinya sangat susah untuk naik bahkan mungkin ke 6%. Kita butuh usaha push habis-habisan untuk pertumbuhan 6%. Dan jangan lupa kalau kita itu punya PR berat, setiap kali pertumbuhan ekonomi tinggi itu impor tinggi dan rupiah akan terkena imbasnya ya, karena ada transaksi berjalan defisit yang selalu melebar, kemudian ada persoalan neraca pembayaran juga. Jadi perlu kita lihat bahwa sebenarnya mesinnya itu cukup nggak sih untuk menaik ke atas mobil yang kita pakai itu, apakah bisa mengakomodir atau tidak? Ya, misalnya kita pakai mobil tua tapi mau nanjak tinggi kan juga nggak kuat mungkin mesinnya. Ini yang harus dilihat lebih dalam ya dari bahkan mungkin kalau kita lihat seluruh proyeksi dunia internasional termasuk World Bank pun sampai 2029 hanya sekitar 5,2%. Betul. Dan sebelum kita bisa melangkah lebih jauh untuk mengejar target 8%, pastinya kan ada PR-PR yang memang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini pemerintahan Presiden Joko Widodo juga tidak bisa dipungkiri meninggalkan sejumlah PR yang perlu diselesaikan. Nah, evaluasinya apa nih terkait PR-PR yang mungkin bisa kita bahas dari segi nilai investasi yang belum juga sesuai target, lalu daya beli masyarakat inflasi, yang beberapa akhir ini juga lemah, inflasi, perdagangan internasional yang juga masih cukup fluktuatif. Gimana evaluasinya? Kalau saya yang perlu mendesak sekali segera diperbaiki adalah konsumsi ya, daya beli. Kita lihat sudah deflasi 5 bulan beruntun, kemudian ada PHK yang sangat besar di mana-mana, sementara pendapatan masyarakat juga turun terus. Ini yang kalau kita mengabaikan persoalan ini, ekonomi kita tidak berjalan, karena itu 56% PDB kita itu konsumsi. Kalau konsumsinya tidak jalan, mau seperti apa lagi ekonomi kita. Dan mungkin salah satu PR terbesar untuk mendukung daya beli itu adalah industrialisasi ya, karena eranya Pak Jokowi itu sangat hilirisasi dan meninggalkan industri-industri manufaktur yang menyumbang tenaga kerja banyak seperti tekstil, alas kaki, otomotif, kemudian juga mungkin sektor baja. Ini yang harus disegera diperbaiki mendesak ya menurut saya, karena tanpa adanya industrialisasi, tanpa manufaktur itu pendapatan masyarakat tidak akan naik dengan cepat. Kita tidak akan cepat jadi negara maju. Kuncinya adalah di industrialisasi, perbaikan konsumsi, investasi yang menarik sebanyak mungkin FDI, karena FDI kita itu kalah jauh. Mungkin kan kita harus bersaing dengan Vietnam dan India. Nah, kita harus perbaiki ke sana, perizinan juga. Jadi memang banyak sekali PR-PR-nya ya. Iya, berarti hilirisasi dan industrialisasi ini harus jalan seiringan, nggak bisa ada salah satu yang ditinggalkan. Betul ya, karena sama-sama menopang ekonomi gitu. Saya ingin tanggapan Anda mengenai struktur kabinet yang juga memang banyak yang bilang ini kabinetnya gemuk, kabinetnya secara kuantitas lebih banyak. Apakah serta-merta dengan kuantitas dan jumlah menteri dan pendukung-pendukungnya, wakil menteri yang cukup banyak ini akan serta-merta efektif untuk menyelesaikan PR-PR yang tadi ada, Mbak Esa? Kalau kita lihat sebenarnya salah satu persoalan di pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintah sebelumnya biasanya koordinasi ya. Memang semakin banyak organisasi semakin sulit koordinasinya. Belum lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu ada banyak sekali tumpang tindih, mungkin izin, mungkin koordinasi. Ini yang harus justru menurut saya kalau terlalu banyak akan menyulitkan koordinasi. Tapi untungnya bahwa kita lihat sebenarnya menteri-menteri ekonominya juga banyak yang lama ya, artinya tidak perlu belajar, harus segera tancap gas bisa dilakukan gitu. Oke, jadi kembali lagi kepada nanti bagaimana pelaksanaan action plan-nya dilakukan dengan koordinasi yang baik. Tapi sedikit saja, apakah menurut Anda struktur dari mereka yang dipilih menjadi menteri dan juga wakil menteri sudah cukup baik? Apakah mereka lebih banyak kepada politisi, dan bagaimana juga analisa Anda berdasarkan meritokrasi? Kita juga tahu ada Mbak Stella ya yang dipanggil dan merupakan ilmuwan dari Harvard dan juga dari Tsinghua. Apakah menurut Anda sudah cukup komposisinya, mungkin juga dari secara gender, secara background dan lain-lain? Bagaimana optimisme Anda?
Kalau kita melihat sebenarnya kalau dari yang 49 yang kemungkinan akan di awal menteri itu ada memang politis lumayan banyak, hampir setengahnya. Kemudian ada ormas juga, ada profesional juga. Menurut saya kalau politisi nggak apa-apa asalkan mau bekerja profesional ya. Persoalannya adalah kalau terlalu gemuk, terlalu banyak, ini koordinasinya yang susah. Dan kalau kita lihat kan banyak sekali wajah-wajah mungkin yang mengagetkan ya, mungkin artis juga, mungkin banyak jurnalis, ya, influencer juga itu yang mungkin orang bertanya-tanya ini maunya apa sih kabinet ke depan, dan ini yang harus segera dijawab karena yaitu mungkin banyak profesional seperti Mbak Stella, tapi kita juga banyak juga yang agak mengagetkan, nama-nama agak mengagetkan, dan ini juga harus dijawab segera, mereka mampu kerja atau sebenarnya numpang saja. Oh, mampu kerja atau numpang saja, ini ngeri sekali nih Safrina ya.